kalau kita mau melihat sebenarnya biaya sekali pemilihan itu, kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk, kita itu di Surakarta itu hanya 15.000. Hanya 15.000. Artinya ini kan harus ada pemahaman dari semua pihak, istilahnya nabung. Nah, harus ada dana cadangan. Yang menjadi masalah adalah pemerintah daerah, saya nggak menyebutkan Surakarta karena tidak hanya Surakarta, itu tidak mempersiapkan dana cadangan ini. Ini yang kesulitannya kan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Sobat SN Channel, seperti biasa kita akan mengulas, mengupas, mengkritisi, dan mencari jawaban-jawaban atas situasi yang terjadi di negeri ini, serta hal-hal yang sedang trending di tengah masyarakat. Dan saat ini kita kedatangan seorang tamu spesial, Ibu Nurul Sustarti. Apa kabar Ibu? Baik. Beliau ini adalah komisioner ketua KPU Kota Surakarta. Bu Nurul, saya pengen tanya dulu ini. Kalau komisioner ini ASN bukan Ibu? Kalau berbicara tentang ASN sebenarnya semua yang istilahnya salaris atau haknya atau uang kehormatan seperti kami itu dari pemerintah sebenarnya ASN, cuman bukan PNS. Oh, bukan PNS. Iya. Aparatur sipil negara iya, karena kan kita bekerjanya karena biaya dari negara, dari APBN gitu. ASN tapi bukan PNS. Bukan. Berarti nggak punya, nggak kagungan apa nomor induk kepegawaian itu nggak ada punya, karena kami kan dipilih ya melalui proses seleksi dengan seleksi yang mulai dari administrasi sampai dengan fit and proper test, bahasanya seperti itu. Jadi memang berarti tidak semua orang bisa masuk, ya ada seleksi ketat juga. Iya, ada kriterianya, baik itu administrasi maupun mulai dari seleksi administrasi, kemudian kalau bukan komputer test, CAT ya, computer assist test, tes kompetensi dengan komputer, kemudian nanti langsung begitu. Setelah itu prosesnya adalah tes kesehatan, psikotes dulu. Setelah psikotes lolos, tes kesehatan. Setelah tes kesehatan lolos, kemudian wawancara. Ini semua sampai 10 besar ini oleh tim sel. Begitu tim sel sudah memperoleh 10 besar, maka 10 besar ini uji fit and proper test-nya oleh KPU RI yang didelegasikan, dimandatkan kepada KPU provinsi. Kalau bukan PNS berarti tidak dapat pensiun dong? Oh, kalau pensiun aja nggak dapat. Pensiun nggak dapat. Kalau mau istirahat boleh. Oh, gitu. Tapi ini berarti kalau bukan PNS ada masa jabatannya ya Bu? Ya, masa jabatan kami sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 itu adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk paling banyak itu 2 periode di tingkatannya. 2 periode? Di tingkatannya. Misalnya KPU Kota Surakarta ketika sudah 2 periode seperti saya, maka periode berikutnya saya tidak bisa ikut seleksi lagi. Tapi kalau pindah kota Bu? Tetap tidak bisa. Jadi tetap 2 periode untuk tingkatan yang sama. Gitu. Nah ini Bu Nurul sudah berapa periode? Ini 2 periode, nanti sampai 23 itu saya pas 2 periode. Oh, berarti sampai ketemu lagi di tingkat Jawa Tengah ya Bu? Alhamdulillah, amin. Bu Nurul, ini yang melatar belakangi kenapa Bu Nurul mau bergabung menjadi salah satu komisioner di KPU. Sebelum menjadi komisioner di KPU,
bergerak di bidang di profesi menapa, Bu? Saya di NGO ya atau LSM itu fokus untuk penguatan perempuan. Kebetulan sejak 2002 itu fokus ke penguatan isu-isu perempuan, termasuk salah satunya perempuan dan politik. Juga melakukan advokasi untuk keterwakilan minimal 30% itu sampai 2004, pemilu 2014 itu kami masih saya mau fokus di Yayasan Krida Paramita dulu itu untuk mendorong teman-teman aktivis perempuan maupun perempuan partai politik dari manapun, partai politik apapun untuk ikut proses legislatif, calon legislatif itu. Artinya khususnya di Solo Raya. Artinya sebelum di KPU pun sudah berkecimpung di dunia itu ya, Bu? Ya, mendorong teman-teman gitu, dan termasuk ikut dengan teman-teman itu, teman-teman aktivis perempuan di Indonesia kalau itu ke jaringan perempuan itu untuk yang partai balkon yang 30%. Tapi kami dari daerah khususnya Solo Raya. Kalau di KPU Solo sendiri sudah berapa tahun, Bu? Berarti hampir 10 tahun ya, Bu? Nah, berarti 8 tahun. 8 tahun. Ya. Berarti pemilu yang akan datang sudah hendak di Solo berarti, Bu? Sudah di Jawa Tengah. 2024 itu tetapi prosesnya dari sekarang kami sudah tetap mempersiapkan, termasuk pemilihan 2024. Kami itu ikut proses persiapan. Karena kami sedang menyusun anggaran untuk pemilihan serentak 2024. Enak yang nanti KPU yang baru dong, Bu. Ini yang nyiapkan Bu Nurul, besok tinggal jalan. Ya sebenarnya karena kan kami kan dari tugas wewenang dan kewajiban tuntutan undang-undang harus melaksanakan itu. Jadi sampai besok itu sampai proses pendaftaran partai politik, kemudian proses DCS. Kalau DCT mungkin saya sudah enggak tahapannya. Itu sampai ke DCS kami mungkin masih kalau sesuai tahapan seperti yang dulu ya. Karena masa tugasnya masih sampai 2023 ya. 23 Oktober 2023. Wah, ya itu. Padahal tahapan pemilihan atau pemilu 2024 itu dimulai kemarin sudah disepakati 25 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi tahun depan itu sudah mulai Januari Februari sudah mulai pemilu 2024. Sedangkan pemilihan serentak atau pilwalkotnya atau pilkadanya itu 27 November 2024. Lah biasanya kan satu tahun sebelum itu kan sudah anggaran sudah berarti anggaran itu sudah ditetapkan di 2023. Dan itu dan karena anggarannya relatif besar, kemudian kita dalam kondisi pandemi ini dan sudah ada peraturan daerah tingkat provinsi yang mengamanatkan kepada daerah juga untuk bisa melakukan dana cadangan untuk setiap tahun dari APBD ya? Iya, APBD karena pemilihan serentaknya atau pilwalkotnya tetap anggarannya APBD. Nah, selama ini pemilu itu tidak berbarengan saja sudah sangat rumit ya, Bu. Padahal 2024 itu bersamaan ya, ada Pileg, Pilpres, Pilkada, Berimpitan. Jadi, tapi tidak bersama ya, Bu? Yang bersama itu 5. Tadi kayak 2019 kemarin, nanti tanggal 21 Februari atau 28 Februari itu 5, yaitu Pilpres, kemudian DPD, kemudian DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPR RI. Itu berbarengan? Ya. Setelah itu langsung Pilpres? Bukan, Pilpres bareng itu. Jadi kayak dulu itu 5. Jadi pemilu itu kan sifatnya nasional. Jadi ada pemilihan presiden, kemudian pemilihan DPR RI, DPD RI, kemudian karena ini juga legislatif, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu 5. Kok itu tanggal kemarin sih dibakar 28, tapi karena 28 itu sepertinya hari raya umat Hindu, kemungkinan maju 1 minggu, sekitar 21
Februari Iya, antara iya. 21 28. Kemudian 27 November. Iya. Jadi Februari ke ini kan cuma 9 ya. 9 ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. November, Ya kan cuma November, 9 bulan. Itu 9 bulan lagi itu sudah pemilihan serentak. Pilwalkot. Artinya ada tahapan yang berbarengan pada saat mengurusi pemilihan umum, kemudian juga mengurusi Pilwalkot. Tetapi kami sendiri yang istilahnya berjuang untuk eksis juga, kami juga harus fokus untuk seleksi menjadi komisioner gitu. Entah mau di tingkat teman-teman, artinya ada penyelenggara ini akan terpecah konsentrasinya. Satu ikut proses seleksi, kemudian juga ikut proses pemilihan pemilu, kemudian juga lah itu yang mau saya tanyakan kan seperti itu. Artinya ketika tanggung jawabnya ini bertambah besar, tugasnya bertambah banyak, tetapi secara personil itu kan tetap ya, karena itu mengacu dari undang-undang. Ya, mengacu. Nah, dari pengalaman Bu Nurul selama ini akan kesulitan enggak, Bu? Nah, jadi komisioner ini kan lebih ke tingkatan kebijakan, tetapi di satu sisi komisioner ini juga disupport oleh tenaga supporting system yang PNS tadi, ASN tapi PNS. Ya. Kalau itu tidak dibatasi ya? Kalau itu tidak, itu terus. Makanya karena lembaga ini sudah permanen, tetap. Kemudian di Kabupaten Kota ini sudah jadi satker itu, artinya ini keberlanjutannya tetap keberlanjutannya itu berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada. Cuman memang agak kesulitan ketika nanti PNS-nya, ASN-nya PNS ini harus beradaptasi atau menyesuaikan lagi dengan komisioner yang baru. Nah, ini yang mungkin ada yang ini harus diantisipasi. Makanya kemarin KPU RI itu ya meskipun ada pandangan yang menyatakan sebaiknya diperpanjang karena ada yang lebih banyak ya kabupaten kota beberapa provinsi itu yang masa jabatannya habis di 10-23 ini. Sehingga kan sudah persiapannya kan ketika semuanya harus baru seperti itu memang ada. Karena administrasi itu kan rumit ya, Bu. Jadi kalau bukan pegangannya terus dilimpahkan ke orang lain itu kadang kan ya, juga butuh masalah ini. juga. Sebenarnya butuh meskipun yang sudah pernah menjadi komisioner pun harus tetap belajar, tetapi kan ini tetap butuh adaptasi lagi betul, seperti itu. Kalau itu di luar komisioner dan PNS tadi, Bu, apakah ada rekrutmen profesional lain? Ada. Jadi dimungkinkan dan biasanya pada tahapan tersebut kami sepanjang ada alokasi anggaran di DIPA kami untuk rekrutmen tenaga pendukung ya, baik tenaga pendukung, kemudian bisa juga tenaga ahli, sepanjang itu tersedia anggaran pasti kami akan lakukan. Dan biasanya ada antara 8 sampai 10 orang di tahapan-tahapan itu karena kita tahu kan luar biasa kalau pas kapan itu saja ada tahapan yang bersamaan yang harus itu melibatkan banyak pihak itu. Misal ini begini, Bu. Sekarang ini kan sudah banyak partai, tapi ya sudah bagus lah partainya. Tapi kebetulan kita beberapa orang ini, serombongan orang ini kayaknya tidak tertarik untuk mengikuti partai yang sudah ada. Misalnya kita ini ingin mendirikan partai itu apa, Bu, yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mendaftarkan ke Menkumham terlebih dahulu. Oh, ke Menkumham. Ya. Kemudian kalau nanti ingin menjadi peserta pemilu, berarti mendaftarkan ke KPU. Nah, gitu. Jadi setelah ada surat dari Kemenkumham, baru nanti mendaftarkan di KPU nasional, baru ke KPU daerah atau gimana, Bu? Ya, kalau ini kan daftarnya kan tetap ke KPU RI karena ada tingkatan KPU RI. Kemudian nanti pada saat penyerahan berkasnya disesuaikan di masing-masing
wilayah sesuai dengan tingkatannya. Ada provinsi, kan ada persyaratannya ya kalau untuk menjadi peserta pemilu itu harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Seluruh provinsi atau 34 provinsi kan, di tingkat provinsi harus ada di seluruh provinsi. Kemudian yang di provinsi tersebut minimal 3/4 dari jumlah kabupaten kota ada kepengurusannya. Misalnya Jawa Tengah berarti itu 3/4, 75%-nya. Berarti 35 ya sekitar 20. 3,5 ya kan 35 44 ya mungkin 328-an ya Bu. Ya itu terus kemudian itu di provinsi setiap ya Bu, provinsi itu enggak hanya sekitar 60% ya Bu? Enggak, kalau provinsi harus semua ada di semua pengurus harus semua ya? di semua provinsi. Ya, harus di semua provinsi. Tetapi kalau yang di kotanya kabupaten kota itu 3/4 dari jumlah kabupaten kota di provinsi tersebut. Berarti minimal 75%. Iya. Dari kota yang ada di provinsi. Iya. Oh, gitu. Jadi gampangnya itu kan di sini ada 514 kabupaten kota ya. Seluruh Indonesia coba dibagi rata aja berarti harus ada berapa? 500. Kalau kantor pusatnya sendiri Bu, karena kita kan bukan orang Jakarta nih misalnya. Kita pengen bikin nih. Kalau kantor pusatnya itu tetap harus di ibu kota atau bisa di luar ibu kota? Boleh di luar ibu kota, nggak masalah. Kemarin saya baca-baca literatur itu katanya harus kantor DPP harus DPP-nya di sana maksudnya. Harus tetap ada di Jakarta. Di ibu kota ya? Kan? Yeah. Harus ada di ibu kota. Oh, gitu. Maksudnya di ibu kota negara, kemudian di provinsi itu di ibu kota provinsi. Ini di ibu kota kabupaten kota. Maksudnya gitu, seperti itu. Itu kalau orang daerah mau bikin partai mesti hijrah ke Jakarta dulu ya Bu ya. Karena selama ini ibu kotanya masih Jakarta. Atau nanti kalau ibu kotanya dipindah. Nah kalau nanti pindah Kalimantan juga harus bikin kantor pusatnya di Kalimantan. Iya, misalnya kan. Atau kalau ibu kotanya di Jawa Tengah misalnya ya harus. Nah ini selama ini Bu Nurul kan di KPU. Pastilah sering ada perbincangan dengan partai politik ya Bu. Selama ini ada enggak Bu misalnya obrolan yang menyangkut kesulitan-kesulitan mereka ketika mendirikan partai politik ini? Biasanya yang menjadi selama paling enggak saya hampir 2 periode ini ikut di prosesnya pertama adalah biasanya ketika mendaftarkan yang biasanya kadang tidak lolos menjadi partai politik peserta pemilu adalah terkait dengan keanggotaan. Kemudian nanti kalau sudah lolos di situ biasanya proses pencalonan. Jadi caleg itu pendaftaran mulai dari DJS, caleg itu, kemudian baru pada hari pemungutan suara itu bertarung untuk berkompetisi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Ini nyon saya Bu Ibu. Kelihatannya ini untuk pemilu yang akan datang ini partainya kelihatannya tambah atau enggak nih Bu? Sudah ada kelihatan partai baru? Ya kan sudah ada itu kayaknya yang sudah ada ini Gelora ya sudah ada. Gelora itu kan sudah kayaknya sudah di Kemenkumham ya. Itu yang lainnya yang itu Adil Makmur apa ya? Adil Makmur itu di tingkat Kemenkumhamnya sudah ada. Yang saya ikuti itu baru itu. Ada baru lagi Partai Kedaulatan Rakyat. Ini baru di Kemenkumham. Mungkin nanti mudah-mudahan segera selesai di Kemenkumhamnya. Jadi bisa ikut menjadi salah satu partai politik di Indonesia. Makanya nanti kita banyak bertanya ke KPU ini karena kan newcomers ya Bu. Newcomers dan kita dulu kan memang bukan dari politik karena dari independen. Dari perseorangannya. Ini kita bikin partai, mudah-mudahan kedepannya partai ini juga akan besar lah. Makanya kita pengen tanya ini Bu, kesulitannya tetap tadi hanya di anggota. Kalau penyebaran Bu, ada nggak keluh kesah mereka ketika membuat jaringan di luar pulau
atau mendirikan kantor-kantor di daerah itu banyak pertentangan enggak ya, Bu? Sebenarnya nggak sepanjang punya kepengurusan sebetulnya. Lah biasanya ada yang ada ini kepengurusan itu ada yang double kepengurusan dengan partai yang sebelumnya. Seperti itu ada biasanya ketika kita melaksanakan verifikasi administrasi. Gitu. Kalau sampai ada terjadi hal seperti itu, biasanya penyelesaiannya di pengadilan tetap ya? Enggak, kita tanya. Kalau itu pada saat ini ya, pada saat ketika sudah menjadi lolos di Kemenkumham untuk menjadi partai politik peserta pemilu, ini biasanya KPU kan yang melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Nah, verifikasi administrasi ini terkait dengan kepengurusan, kemudian kantor atau sekretariat, ADRT dan sebagainya. Meskipun verifikasi administrasi, tetap kami verfak. Apakah kantornya atau sekretariatnya ini kalaupun sewa ataupun pinjam itu sampai dengan tahapan selesai pemilu. Tahapan pemilu itu berarti setelah penetapan ya. Seperti itu. Kayak itu. Nah, kalau nantikan jumlahnya sendiri, Bu, misalnya ada enggak di undang-undang itu misalnya kalau DPP jumlahnya harus sekian, kalau di DPD jumlahnya sekian, DPC sekian, itu ada enggak, Bu, aturannya? Artinya ada unsur-unsur enggak ada unsur KSB ya, ketua sekretaris bendahara, kemudian mungkin keterwakilan perempuan minimal 30% minimal itu sudah sesuai ketentuan. Ya itu saja ada minimumnya. Begitu. Jadi jumlahnya tidak ditentukan, tetapi ada unsur KSB sama keterwakilan minimal 30%. Kalau menurut Bu Nurul nih, misalnya saat ini salah satu partai tadi, Partai Kedaulatan Rakyat ini udah sampai di Kemenkumham tapi belum keluar suratnya. Memungkinkan enggak, Bu? Menurut pengalaman Bu Nurul yang sudah ini 2023, 24 ini bisa mengikuti pemilu? Ya, artinya proses ikut pendaftaran, tetapi untuk lolos di verifikasi itu juga butuh proses, gitu kan. Nah, karena ini nanti kan meskipun sekarang kemarin itu menjadi partai politik peserta pemilu, tetapi tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen itu dia tidak bisa automatically menjadi partai politik peserta pemilu, tetap harus ikut proses lagi begitu. Nah, kalau misalnya begini, Bu, di DPR kita tidak punya kursi, tapi di daerah ternyata ada yang lolos bisa mendapat kursi, itu boleh enggak, Bu? Ya, besok tetap semua itu gini. Jadi semua nanti akan melakukan pendaftaran ke KPU. Oh iya. Entah itu partai politik yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen maupun yang tidak, itu tetap mendaftarkan. Yang berbeda adalah berdasarkan putusan MK kemarin yang nomor 55 itu yang lolos parliamentary threshold 49 partai itu tidak ada seleksi, tidak ada verifikasi faktual, adanya verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ini bukan berarti dia tidak mengumpulkan berkas, sama saja mengumpulkan berkas, kemudian kami akan kita lihat verifikasi administrasi, tetapi tidak verifikasi faktual keanggotaan gitu loh. Itu yang bedanya itu aja. Untuk pemilu 24 ini verifikasinya tahun berapa, Bu? 2023? Kan ini belum tahapan pemilu ini kan belum disetujui oleh DPR ya, baru proses konsinyering. Artinya kalau kita lihat ada rumus-rumusnya ya, tahapan itu misalnya 20 bulan minimal, paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu harus sudah mulai tahapan pemilu. Kalau sudah ditetapkan misalnya 21 atau 28 Februari 2024 itu pemilu, maka ditarik mundur 20 bulan itu sudah mulai tahapan.
Tetapi kemarin proses konsinyering dengan DPR RI dan penyelenggara KPU RI dan ini disepakati 25 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga Januari tahun depan itu sudah mulai tahapan. Kemungkinan Juli ya, mulai pendaftaran itu kemungkinan Juli itu. Meskipun ada ini ya, sudah ada rancangan tahapan, tetapi waktunya mepet banget nih. Iya. Tapi bisa nggak Bu, misalnya nih, boleh nggak karena kita kan nggak tahu aturannya nih, undang-undangnya seperti apa. Boleh nggak misalnya sambil kita menunggu ini dari Kemenkumham ini keluar, tapi kita sudah membangun jaringan dulu. Oh ya sih, nggak masalah. Nggak apa-apa ya Bu ya. Karena kan nanti juga akan pada saat Kemenkumham kan sudah ada ini juga, sekretariat kantornya mana-mana kan bisa dicantumkan harus dicantumkan. Iya, itu sampai yang cabang terkecil. Iya, sampai di tingkat kabupaten kota. Masalahnya Kemenkumham itu tidak melakukan verifikasi faktual administrasi. Yang melakukan daerah. Yang melakukan adalah nanti KPU. Pada saat KPU ada pemilu. Ya, ketika partai tersebut sudah lolos di Kemenkumham terus mendaftarkan, maka yang melakukan verifikasi adalah KPU. Ya paling secara administrasi di Bramuja ya ada. Kalau yang sudah kemarin Bu, misalnya ada berapa partai sih Bu yang tahun kemarin yang berarti kan 16 ya, 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Nah, dari 16 itu kalau di kota Surakarta itu hanya ada 12. Yang ada hanya 12. Dari 12 itu yang kemarin mendapatkan kursi hanya berapa partai? 5 ya, PDI, PKS, PAN, Golkar, PSI, Gerindra. 6. Itu hanya 6 partai politik. Dari 16 partai. Dari 16 partai politik. Cuman kena 6. Hanya hanya ada 12 partai politik di tingkat kota Surakarta. Artinya ada 4 yang enggak ada kan. 4 itu yang enggak ada itu Garuda, kemudian Garuda, PKPI. Tapi itu yang 4 itu masuk di nasional ada. Kalau di ininya ada. Di surat suaranya ada. Kalau yang DPR RI, tetapi kalau yang di ini nggak ada. Di daerah nggak ada. Kota nggak ada. Tapi kok bisa lolos ya Bu? Di daerah nggak ada, tapi. Ya karena tadi memenuhi yang tadi 75% atau 3/4 itu. Tidak ada di semua 35 kabupaten kota di Jawa Tengah misalnya, seperti itu. Kalau di Solo sendiri yang Bu Nurul tahu nih, perjalanan pemilu. Bu Nurul kan hampir 2 periode. Selama ini yang menjadi masalah atau kendala paling berat di KPU Solo apa Bu? Tahapannya ya? Iya. Tahapan yang biasanya itu sangat yang sangat membutuhkan energi yang lebih biasanya itu ketika proses kalau istilahnya pendaftaran partai politik itu juga lumayan kita repot. Kemudian itu artinya semua SDM kita kerahkan gitu loh. Kemudian pada saat coklit misalnya itu mungkin ya Bu. Kalau coklit pencocokan dan penelitian data itu kita artinya meski repot tapi kan bisa memungkinkan untuk merekrut teman-teman PPDP, petugas mutakhir data pemilih gitu. Kemudian pada saat pencalonan dalam arti proses legislatif pendaftaran caleg itu calon legislatif itu karena kami harus seleksi administrasi, kemudian dari seleksi administrasi ini kan juga memastikan persyaratan syarat calonnya. Itu apakah juga diteliti sampai ke sumbernya ya Bu? Misalnya kayak KTP dicek di dinas pendudukan, lalu ijazah dicek ke sekolahnya atau ke dinas pendidikan sampai seperti itu tugas KPU. Ya paling tidak meskipun kami mendapatkan fotokopi ketika itu ada masukan dari masyarakat yang itu meragukan, maka kami tindak lanjuti. Itu.
Kemudian yang repot lagi ada tahapan penghitungan, itu pemungutan, penghitungan, kemudian proses rekapitulasi itu yang hampir semua energi kami itu energi dari SDM itu tercurah semua, nggak ada yang nggak repot lah gitu. Karena yang paling dekat dengan masalah itu pas penghitungan itu ya Bu. Iya, karena kan itu jantungnya, jantungnya dan seluruh masyarakat kan mencermati, memelototi semua gitu. Dan pada kondisi tegang, emosi masyarakat kan juga seperti tinggi. Itu. Petugas di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan pun kan juga capek. Ya. Jadi biasanya itu menjelang hari pemungutan suara kurang seminggu itu sudah luar biasa tekanan kami, kemudian sampai dengan proses rekap, selama proses rekap di tingkat kota itu. Kalau di masa pandemi ini sendiri melakukan pemilu juga baru sekali kemarin pilwakot itu ya Bu ya. Itu. Nah itu pelaksanaannya juga lebih rumit ya Bu. Iya, kami terkait dengan harus protokol kesehatan, kemudian anggarannya juga tinggi karena semua harus menggunakan alat APD, pengamanan diri. Meskipun APD-nya ini semua disupport dari APBN. APBN atau APBD? Kalau kemarin APBN. Karena kita nggak mencukupi. Jadi sekitar ada anggarannya 12 M itu untuk APD sendiri. Itu padahal anggaran yang diberikan Pemkot itu 15 M, 15,7 setengah. Kalau menurut Bu Nurul secara pribadi, kira-kira 2024 ini waktu pemilu nanti masih ketemu pandemi enggak ini Bu? Kemungkinan masih juga. Kemungkinan kalau menurut saya ya, meskipun dugaan saya itu hanya melihat ini, meskipun kemungkinan terjadi artinya kita harus berkawan ya dengan COVID pandemi itu. Kemungkinan karena sudah ada juga ini aja mau ada vaksin yang ketiga misalnya kayak gitu karena vaksin kedua sudah tidak mempan mungkin. Ya, karena masanya sudah anak sampai 6 bulan gitu seperti ini artinya kan, dan kita sudah dalam melakukan perencanaan anggaran pemilihan serentak itu sudah dengan kondisi pandemi juga. Artinya anggarannya membengkak luar biasa gitu. Mungkin nanti kalau yang nyalon legislatif, nyalon kepala daerah mungkin harus punya surat vaksin ya. Karena sekarang utang bank aja harus punya surat vaksin. Tapi belum masuk aturan ya Bu. Belum. Mungkin nanti kan ada perubahan ya. Perubahan yang disesuaikan dengan pandemi. Meskipun kemarin sudah artinya harus rapid test kalau mungkin kemarin kan rapid ya. Sekarang swab antigen gitu kan pada waktu itu kan kita harus memastikan udah ada rapid gitu. Tapi saya yakin Bu Nurul dan teman-teman yang ada di KPU Solo ini kan sudah punya pengalaman menyelenggarakan pemilu di saat pandemi. Nah, saya yakin nanti pindah di Jawa Tengah Bu, karena punya pengalaman sudah. Amin. Tapi misalnya nanti berpindah tugas seandainya di Jawa Tengah, apakah juga pekerjaan yang dilakukan hampir sama ya Bu dengan Solo? Iya kalau yang namanya KPU sama, cuman kan tanggung jawabnya lebih ya. Kalau ini hanya di KPU Surakarta itu menghandle mengkoordinasikan 5 kecamatan. Karena di KPU misalnya KPU provinsi itu ya sejumlah kabupaten kota yang ada. Kalau di Jawa Tengah ada 30 kabupaten kota. Tapi anggota komisionernya sama. Kalau di Jawa Tengah ini 7. Jadi yang 7 itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah sama Sumatera Utara. Karena jumlah penduduknya besar. Jadi sesuai dengan ketentuan undang-undang itu. Kalau di Solo kemarin 5 ya Bu? 5. Kalau sekabupaten kota semua 5. Semua 5. Gitu. Loh, ini ngurusi kota 5. Ngurusi provinsi yang berlipat-lipat cuma tambah 2. Itu pun hanya Jawa Tengah, kemudian Jawa saja ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sama Sumatera. Artinya yang lainnya? Yang lainnya 5. Provinsi itu hanya 5. Yang 7 itu hanya KPU provinsi beberapa sama KPU RI itu 7.
Mungkin ya Bu, apa perangkatnya di bawahnya yang dikuati ya, diperbanyak? Tidak juga. Tidak juga. Karena ada batasan, ada ketentuan juga. ASN itu paling banyak kalau Satker kota itu kabupaten kotanya 17. ASN PNS-nya ya. Iya. Makanya yang bisa dilakukan adalah merekrut tadi tenaga pendukung atau tenaga ahli sesuai kebutuhan. Ini kan kita belum tahu nih, Bu. Karena pandemi masih belum kelihatan ujungnya nih. Jawa Tengah beberapa hari naik ya. Rekor nomor 1 se-Indonesia. Ini naik turun. Ya. Artinya dan masih kemungkinan di atas 4.000. naik. Ya. Lah, ini kan pemilu ini butuh dana. COVID ini butuh dana dan dananya juga lumayan besar. Setahun setengah kita COVID aja pemerintah udah mengeluarkan hampir 1.000 triliun lebih. Nah ini besok itu seandainya ini ternyata uangnya terkuras untuk COVID apa ya tetap akan dilakukan pemilu, Bu? Yang namanya pemilu itu tidak ada pandemi, tidak ada bencana, tetap itu terlaksana karena itu sebagai proses demokrasi untuk memilih pemimpin di negeri ini atau di wilayah. Itu dasar hukum, dasar undang-undangnya ada. Undang-undangnya ada karena kan masa jabatan itu selesai. Kalau presiden 5 tahun bisa diperpanjang atau dapat dipilih diangkat kembali untuk tambah 1 kali lagi. Gitu. Yang tidak ada batasan itu hanya DPR. DPR lainnya itu hanya semua dibatasi dengan 2 periode. Iya. Walaupun undang-undangnya ada ya, aturannya jelas, harus dilaksanakan. Tetapi ketika tidak ada anggarannya gimana, Bu? Ya saya pikir negara kan tetap ada itu. Yang namanya nanti bisa kolaps kalau negara bilang nggak punya anggaran gitu. Karena ya nyun sewu, kita belum tahu COVID ini seperti apa. Dan sekarang kan gejolaknya sudah luar biasa, artinya semua masyarakat secara ekonomi ini kan hampir stuck, bahkan ada yang berhenti, ada yang minus. Nah, kedepannya kalau memang akan seperti ini kan bakal lebih banyak dibutuhkan bantuan masuk ke masyarakat. Padahal pemilu itu kan juga tidak sedikit. 1 kali penyelenggaraan pemilu itu kalau yang sudah-sudah, Bu, itu rangkaiannya itu kan lebih dari 6 bulan ya, Bu. Itu untuk nasional itu menghabiskan anggaran sampai berapa, Bu? Berapa? Kalau kami sih kalau nasional tidak ini ya, tetapi kalau kaitannya dengan misalnya Pilwalkot kemarin, kita itu dari 15,750 juta itu kami kembalikan ke Pemkot itu 1,6. Katakanlah 15 miliar. 15 miliar kali ada 500 kota mungkin ya. Indonesia itu mungkin 514. Berarti sudah hampir 1 T ya, Bu. Jadi kalau kita mau melihat sebenarnya biaya sekali pemilihan itu kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk, kita itu di Surakarta itu hanya 15.000. Hanya 15.000. Artinya ini kan harus ada pemahaman dari semua pihak istilahnya nabung. Nah, harus ada dana cadangan. Yang menjadi masalah adalah pemerintah daerah. Saya nggak menyebutkan Surakarta karena tidak hanya Surakarta. Itu tidak mempersiapkan dana cadangan ini. Ini yang kesulitannya kan di situ. Ibaratnya kan harus perlu nabung gitu loh. Kalau kita lihat kan sebenarnya 15.000 sampai 25.000 lah itu paling banyak. Kalau kita dari proses pemilihan serentak 2020 kemarin, kalau kita lihat Boyolali, Surakarta, yang lainnya itu kisaran 15 sampai 25.000, 30.000 lah paling banyak. Loh, satu punya, Bu. Contohnya Solo. Jadi tinggal Solo ini aja dana yang diajukan dibagi dengan jumlah penduduk. Artinya kalau kita katakanlah 30.000 sehari kan masing-masing nabung 1.000. Itu udah tinggi lah tinggi. Kita itu paling sekitar nggak ada 20.000, antara 15 sampai 17,5 kemungkinan tuh. Tapi saya yakin Pemkot punya, Bu.
kemarin itu saya baca berita itu ada anggaran yang tahun 2020 namanya apa itu belum terpakai, terus akhirnya untuk bantuan sampai 50 apa 110 miliar gitu. Artinya kan pemerintah kota punya. Cuman yang jadi masalah ini kan itu kesedot semua ke pandemi. Ya, 110 ya, karena itu artinya ini kan dibutuhkan sebenarnya perencanaan anggaran baik itu pemasukan maupun pengeluaran yang harus rigid gitu. Dengan melihat kemampuan daerah tentunya dan tidak memberatkan kalau warga masyarakat. Mitra KPU sendiri di kementerian itu kementerian apa, Bu? Kalau kementerian berarti kaitannya ya Kemendagri, kemudian kalau kaitannya dengan keuangan ya Kemenkyu, kemudian kaitannya dengan data. Tapi kalau anggaran dari Kementerian Keuangan ya langsung gitu kalau APB karena lembaga tersendiri. Lembaga non struktural kita gitu. Jadi artinya kalau kita lihat sebenarnya jangan dilihat gelondongannya anggaran, tetapi kita lihat dari itu kan kita mau memilih pemimpin. Gitu. Jadi memilih pemimpin berkualitas bagaimana juga perlu prioritas dalam proses penganggaran. Nah, proses penganggaran ini kan juga bisa tadi dimungkinkan secara ketentuan undang-undang maupun peraturan di bawahnya itu melakukan dana cadangan gitu, supaya pada saatnya nanti semua anggaran pemerintah baik itu APBN atau APBD tidak hanya untuk proses demokrasi khususnya proses pemilu. Nah ini kenapa begitu besar? Karena ini tadi kalau pilek-pilek misalnya ya udah pada tahun anggaran itu saja, sehingga kan kesannya misalnya berapa persen dari anggaran tersebut kelihatan besar. Padahal itu untuk semua. Kalau kita lihat sebenarnya harus dilihat juga dari pengaruhnya atau trickle down effect efek multipliernya dari pemilu itu. Sebenarnya disitulah ekonomi real bergerak. Coba kalau kaitannya misalnya mulai dari kampanye. Ya kan, proses kampanye itu kalaupun ada kaos kemudian pasang baliho, pasang spanduk, ini kan bisnis di situ kan juga yang bisa bergerak. Ya itu kalau pas lagi pemilu itu memang ekonominya agak kenceng juga di daerah ini, karena terdorong oleh tadi belanja politik tadi, belanja kaos, belanja makan minum, iya kan sering pertemuan. Alat peraga. Kemudian juga kalau kita lihat di struktur anggarannya KPU khususnya misalnya di KPU Kota Surakarta, hampir 60% itu untuk badan ad hoc. Artinya PPK, PPS, KPPS. Siapa sih KPPS? Kan juga warga masyarakat juga. Itu 60%. Dan itu kan itu ke honor, ke transport seperti itu. Artinya uang kembali ke siapa? Kalau kita mau lihat, jadi ini juga harus lihat antara anggaran sekian jumlahnya dilihat dari perbandingan jumlah penduduk, kemudian uang ini keluar itu kita lihat porsinya. Kalau yang komisioner itu kan 5 tahun ya. Tapi kalau yang PPS PPK ini ad hoc, enggak ad hoc, sesuai pada saat tahapan saja. Mungkin hanya 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan untuk PPK, 8 bulan untuk 6-8 bulan PPS. KPPS ya bahasanya itu 1 bulan. Meskipun kerjanya paling seminggu. Berarti gedung baru itu jadi Bu Nurul masuk ya? Atau Bu Nurul sudah di KPU baru Enggak, pindah dari mana? Enggak, itu saya gedung KPU yang sekarang ini sudah ada. Saya kan saya 23 10 2018. Kalau ini 2013. Ya, awal tahun 2013 gedung KPU Surakarta sudah berdiri. Dari Bu Nurul atau mungkin ada cerita dari teman-teman sesama komisioner. Selama 2 periode ini, hal yang paling menakutkan, pengalaman yang paling menakutkan bagi Bu Nurul apa? Kayaknya aku
ora tak balik aja gantilah terjadi lagi gitu. Apa ya, saya pikir semua proses ya kita lewati. Paling ini tuh yang bikin capek awal-awal tuh ya, memang waktu pendaftaran partai politik ini kan jujur aja partai politik kan kadang ngeyel gitu. Karena maunya muncak aturan disiasati lah, padahal ya bahasanya gitu lah. Karena ya gitulah budayanya seperti itu. Kalau yang namanya sudah bicara atribut, artinya dia bawa bendera apa, itu kan pasti tingkat emosionalnya lebih tinggi. Nah itu kan kadang caranya ngomong gimana, Bu? Ya artinya sepanjang itu masih memenuhi aturan ketentuan tetap kita layani. Itu, dan biasanya KPU istilahnya mempermudah dalam arti fleksibel tapi tetap sesuai dengan aturan gitu. Misalnya kalau sampai pendaftaran itu misalnya sampai gini. Kalau untuk partai itu waktunya kayaknya banyak banget, tetapi untuk penyelenggara dibatasi sedikit banget waktunya. Jadi yang kita agak pengalaman yang agak melelahkan secara fisik dan psikis itu pada saat misalnya pendaftaran, karena kan sampai jam terakhir sampai jam 24.00 itu kan sudah dari pagi, kemudian 24 itu baru itu tentu kan sampai subuh sampai jam 6 baru selesai itu. Itu adalah partai-partai sudah hafal lah. Ya sudah, kita tunggu, kita layani untuk menata berkasnya, yang penting sudah itu kita. Tapi pernah nggak, Bu, sampai ada teror dan lain sebagainya? Itu belum pernah ya? Kalau itu digugat pada waktu ada sih kami partai politik, tetapi sampai proses sengketanya sampai ke Bawaslu, bahkan kami ke koreksi putusan Bawaslu RI, tetapi tetap keputusan KPU yang benar, karena kami sudah melayani all out. Kalau bilang all out biasanya KPU melayani, ini kan tagline-nya seperti itu. Jadi sampai all out itu ya ada, tetapi sebenarnya ketika itu tidak bisa terselesaikan ya nggak masalah. Artinya proses sengketa itu adalah hal yang biasa. Dulu awal-awal kami kayaknya tabu gitu sengketa itu ya. Kalau dari tingkat partisipasi masyarakat sendiri, Bu, ini sudah ada peningkatan belum? Dari dulu kan partisipasi masyarakat itu menurun ya? Yang paling tinggi itu kemarin persentasenya. Pilpres kemarin 2019 itu tinggi, paling tinggi 81%. Wah, hebat itu. Paling tinggi itu. Hebat. Itu bisa enggak, Bu, nanti terulang? Kemungkinan bisa terulang lagi enggak? Kayaknya sulit ya. Belum tahu. Lihat tokohnya ya, Bu. Iya, artinya kan bukan persoalan penyelenggara, tapi sebenarnya tokoh siapa yang maju. Gitu. Kemarin sampai 81%, kemudian pilwal kemarin hanya 70,52%. Tapi sudah bagus itu 70 lebih, Bu. Ya karena pandemi. Nah, itu loh, Bu. Saya khawatirnya kan posisi pandemi ini, ya maaf nih, orang mau beribadah saja, kadang mau datang ke tempat ibadah takut. Iki aku harus takut sama penyakit apa sama Tuhan kan gitu. Nah, apalagi ini cuman milih pemimpin kan gitu. Nah, itu kemungkinan gimana, Bu, ke depannya? Mungkin enggak ini akan tambah merosot nanti? Kalau kita lihat karena masyarakat sudah kalau secara seluruh Jawa Tengah, artinya Jawa Tengah secara keseluruhan, justru pandemi kemarin itu pemilihan serentak meningkat tingkat partisipasinya. Cuman ada beberapa kabupaten kota yang turun. Tetapi kalau kota Surakarta turunnya tidak begitu, masih di atas 70 gitu loh. Kan kemarin terakhir tertinggi 76%, kemudian 71, kemudian meningkat 74, ini 70,52. Ada kemungkinan enggak, Bu? Masih kisaran rasan-rasan dari KPU suatu saat nanti besok-besok ini kan baru daring ya, sekolah aja daring. Kemungkinan enggak nanti pemilu itu juga online gitu? Kalau untuk 2024 belum ya? Belum, karena ketentuan undang-undangnya tidak. Karena harus kan langsung. Karena kan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 kan tidak ada revisi. Gitu, sehingga itu tidak memungkinkan, tidak. Cuman
yang dimungkinkan adalah e-rekap, mempercepat proses penghitungan ke rekap itu dipercepat memungkinkan karena tapi sudah adakah usulan dari tokoh masyarakat atau dari perwakilan rakyat yang mengusulkan seperti itu? Karena bekerja saja dibatasi harus dari rumah misalnya. Lah ini nyoblos kenapa tidak dibatasi kan gitu? Ya karena sudah ada usulan seperti itu belum? Ya mungkin yang lain ya, tapi yang pasti kan ini undang-undang ini tidak ada revisi, tidak masuk dalam Prolegnas 2021 ini sehingga ada usulan pun kan juga tidak memungkinkan kan, tidak ada revisi. Undang-undang pemilu berarti yang disahkan presiden yang buat DPR itu ya? Iya, yaitu yang UU 7 2017 itu kan tidak ada perubahan atau tidak ada revisi karena sudah dicoret dari Prolegnas tahun 2021 sehingga undang-undang yang dipakai untuk pemilu 2024 itu sama dengan undang-undang yang dipakai pada saat pemilu 2019 yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017. Tapi pengalaman Bu Nurul, kembali ke pengalaman Bu Nurul dan teman-teman di Komisioner KPU Solo ya, selama 2 periode ini pernah enggak ada gejolak yang besar yang terjadi ketika entah itu pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden di Solo? Saya pikir nggak begitu ini ya, semua belum pernah ya Bu. Bahasanya kalau ini terkendali ya, aman terkendali bahasanya. Karena dulu Pilpres kan sempat masyarakat ini seolah-olah kayak terbelah gitu. Terbelah. 2 kubu gitu. Saat itu ya pada waktu itu sih ada ini juga kan, ada aspirasi yang ke KPU kan, entah itu yang masuk pemilih yang manapun, tetapi tetap kita karena kita itu tidak boleh berpihak ke salah satu pun, maka ya KPU tetap melayani ketika mereka siapapun itu melakukan audiensi, gitu. Entah dia melakukan aksinya dengan membawa massa sepanjang yang bisa masuk ya tetap yang sesuai kapasitas ruangan KPU, sesuai prosedur diterima pasti ya. Kita terima. Tapi waktu itu seolah-olah ini kan koyo-koyone sama saudara sama tetangga aja seperti jadi musuh ketika itu kan, karena pemilihan presiden. Terasa sekali enggak Bu di aura itu? Kalau kita sebagai penyelenggara sih adem ayem ya karena kita itu kan nggak boleh berpihak gitu, sehingga mau siapapun yang menang, siapapun yang kecewa, itu kan pasti ujung-ujungnya ke penyelenggara, yang artinya yang tidak puas pasti akan melakukan gugatan ke penyelenggara. Ketika yang puas ya sudah ya biasa gitu. Tapi sebagai public figur ya, artinya pejabat yang banyak dikenal oleh masyarakat. Orang kan apalagi para aktivis di kubu-kubu itu atau di partai itu pasti kan kenal. Bu Nurul ini siapa kan kenal. Ada ndak Bu rasa takut? Wah, ya kungkum mulai dicegat raya. Karena saya tetap sesuai. Jadi artinya dengan pemilih siapapun, kalau saya juga dekat dengan siapapun juga dekat. Jadi lah persoalan pilihan itu karena sekarang ini penyelenggara masih diberikan hak untuk memilih ya, itu saya gunakan. Nggak mungkin saya golput kan, saya penyelenggara. Karena kan kadang-kadang gini Bu, mereka itu melihat hanya dari satu sisi mereka. Jadi kadang-kadang menyalahkan yang lain itu membabi buta. Ini KPU ini sudah sesuai aturan, sudah sesuai prosedur, sudah netral. Tapi kan ada saja yang berpikir wah ini KPU gimana gitu. Nggak takut Bu itu nanti itu konsekuensi ya. karena yang namanya komisioner itu kan kayak kerja di akuarium itu. Semua orang melihat gitu. Makanya yang harus kita lakukan adalah tadi sesuai dengan aturan, kemudian sangat ini ya, artinya sangat kayaknya sangat normatif sekali, tapi ya memang itu harus kami lakukan, artinya tidak berpihak, kemudian imparsial, artinya kami juga semua yang ke KPU itu ya harus kita layani.
Tapi kayaknya Bu Nurul ini memang dunianya di situ ya, Bu. Kayak menikmati sekali. Kayaknya sudah passionnya di situ. Karena selama ya udah berapa puluh tahun kan selalu berkiprah dengan masyarakat sehingga ya enjoy aja gitu. Kalau dulu kaitannya dengan perempuan tentu dalam tanda petik yang tidak suka, artinya adalah biasanya yang karena kebetulan saya mendampingi para perempuan korban kekerasan, paling pelakunya. Nah, itu kalau itu kami mah sempat diintimidasi, lebih ngeri itu sebenarnya. Nah, karena posisi-posisi seperti Bu Nurul ini repot juga, Bu. Kenal, kalau ditanggapi dengan baik nanti dikira ada apa-apa. Kalau kita tidak menanggapi nanti dikira kita juga sombong dan lain sebagainya. Itu kan membawa diri seperti itu kan sulit, Bu. Selama ini juga nggak kesulitan ya, Bu? Ya, selama itu kaitannya, artinya setiap, ya kadang ini, ketika itu tahapan, apapun kami layani di kantor. Jadi kami tidak jam kerja gitu. Kalaupun ke ruangan terpaksa harus ini ya tidak hanya satu orang gitu loh, tidak hanya saya saja gitu. Sama misalnya seperti ini kan saya masih harus ngajak gitu. Karena supaya kalau ada apa istilahnya sekarang kan banyak ya di berita hoax kemudian framing media itu kan luar biasa sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya kemarin itu framing media yang luar biasa, tetapi saya tidak menggunakan hak saya. Ya sudah, paling ini masyarakat tuh nanti kalau memang ya sudah nanti akan berlalu gitu. Sehingga seperti itu yang saya. Tetapi kalau itu nanti sudah hal yang sangat krusial dan itu sampai mengganggu tahapan, nah itu baru kita bertindak. Tetapi selama itu dari sisi pribadi tidak mengganggu aktivitas pribadi Bu Nurul, keluarga gitu tidak terganggu ya, Bu? Karena sudah ini artinya ketika saya di KPU ini kan mendapat restu dari semua anggota keluarga. Baik anak saya maupun suami, artinya direstui, artinya bukan izin tapi direstui, silahkan gitu. Ya konsekuensinya seperti itu. Meskipun menurut itu kan ya ada kalanya lah, ya sudahlah gitu. Artinya kalaupun mau paling enggak kan terganggu, Bu. Misalnya nanti satu keluarga ini pergi kemana makan misalnya, nggak ada yang lihat Bu Nurul, akhirnya ngobrol sana, akhirnya terganggu. Ada ini momen untuk keluarga, akhirnya terganggu seperti itu. Nggak diprotes sama putra-putranya. Kalau anak-anak sudah biasa ya, sudah terkondisikan gitu. Awalnya ya mungkin nggak pernah paling lah kalau artinya sudah bisa ini tahapan nggak tahu, Bu gitu. Jadi udah tahu kalau tahapan, karena kalau tidak tahapan kan tetap waktu jamnya kan jam kerja ya. Seperti saat ini misalnya ini kan tidak tahapan, tetapi aktivitas ini tetap ada. Tapi nanti ini Bu Nurul masih mencintai dunia KPU ini ya, Bu. Jadi masih berharap nanti akan ke Jawa Tengah kan, Bu? Ya insya Allah kalau Tuhan berkenan ya. Nah, gitu. Sebelum kita mengakhiri obrolan, Bu, harapan Bu Nurul secara pribadi untuk masyarakat yang berhubungan dengan KPU seperti apa? Harapan Bu Nurul kepada pemerintah yang menyangkut KPU seperti apa? Monggo diungkapkan mumpung ada di podcast Merah Putih. Istilahnya yang saya pribadi baik sebagai mewakili lembaga, kalau kaitannya dengan warga masyarakat adalah silahkan kritis dan menggunakan hak pilih pada masanya. Artinya harus pintar lah menjadi pemilih. Kemudian juga pada saat menjadi pemilih juga harus memenuhi kewajibannya sebagai pemilih. Misal kalau tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, maka harus segera merespon, mengkritisi, kemudian memenuhi syarat sebagai pemilih. Jangan sampai pada hari pemungutan suara bingung kalau tidak terdaftar dalam DPT. Padahal sekarang ini tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan. KPU termasuk KPU Kota Surakarta itu menyelenggarakan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kalau ada elemen data penduduk yang berubah, langsung segera boleh menyampaikan ke KPU ataupun lihat di laman Sidaleh .kpu.go.id ataupun juga datang ke kantor KPU pada hari dan jam kerja.
Misalnya status pindah, kemudian dari menikah, kemudian dari belum menikah, kemudian TNI Polri, ataupun yang menjadi pensiun dari TNI Polri atau menjadi TNI Polri, itu kan elemen datanya berubah, termasuk ada anggota keluarganya yang meninggal, sehingga ini bisa disampaikan. Tentu dengan membawa KTP dan KK, gitu. Karena kalau tidak ada itu kami tidak bisa menambahkan atau mengurangi. Gitu. Kalau kaitannya dengan pemerintah dan pengambil kebijakan, mari kita memahamkan kepada masyarakat kaitannya dengan anggaran penyelenggaraan ini, bagaimana menjadi prioritas dalam arti setiap tahunnya pemerintah itu harus menganggarkan atau menabung atau menganggarkan di dana cadangan supaya pada hari pemilihan itu tidak terlampau banyak alokasi anggaran untuk proses pemilihan. Termasuk anggota dewan dalam mengkritisi RAB atau penganggaran kaitannya dengan pemilihan juga sesuai dengan porsinya. Gitu, karena yang menjadi masalah kan kami itu penyelenggara, tetapi ada ketentuan tidak boleh kaitannya dengan mengalokasikan untuk asuransi. Itu kan akan sebenarnya lebih enak ya setiap bulan, tetapi kita bisanya memberikan santunan. Jadi santunan itu seolah-olah untuk KPU ya, penyelenggara. Ini yang harus aturan yang sedang kami kami berikan masukan ke KPU RI. Jangan sampai teman-teman kami misalnya yang tidak kami inginkan harus terpaksa meninggal pada saat menjalankan tugas, tidak tersantuni gitu ya. Ada santunan, bukan artinya kalau kecelakaan kerja itu seperti itu asuransi tidak bisa kami anggarkan kemarin itu. Artinya kami akhirnya menganggarkan santunan. Jadi seolah-olah kok kami harus ada berapa orang yang meninggal, berapa orang yang sakit, ini kan juga kayaknya sedih gitu mau menyusun anggaran dengan asumsi seperti itu. Tetapi kalau semua badan penyelenggara ini diberikan santunan, entah dia sehat atau tidak, tetap dialokasikan. Ini tidak bisa kemarin karena ketentuan resiko pekerjaan tidak memilih orang per orang, bisa terjadi kepada siapapun. Kan gitu. Jadi kemudian juga masyarakat jadi perlu dilihat bahwa anggaran pemilihan ini perlu dilihat tidak secara keseluruhan atau gelondongan, tetapi bahwa anggaran untuk pemilihan ini sebenarnya untuk melaksanakan proses demokrasi di negara ini maupun di wilayah ini agar lebih baik. Jadi karena anggarannya sudah dari rakyat dan maka digunakan untuk kepentingan rakyat, ya gunakanlah hak masyarakat ini untuk memilih dengan benar. Siap. Terima kasih Bu Nurul sudah hadir bersama kita kali ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Artinya teman-teman Sobat SN Channel yang melihat ini juga akhirnya paham. Begini toh cara kerja KPU. Terima kasih sekali lagi. Lain waktu kita sambung kembali Bu obrolannya. Baik, Sobat SN Channel masih di podcast Merah Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.